Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siang, Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nampaknya masih semangat sih hari ini. Baiklah, sebelum memulai proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum masuk ke proses pembelajaran, ini perlu kita prosesi. Apakah dari teman-teman anak-anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ada semua, bagus. Baiklah, kita lanjut dengan cerita hari ini. Siapa yang memberi kita pada hari ini? Peneliti baru. Minggu lalu kita telah mempelajari terkait akhlak dan macam-macam akhlak. Siapa yang masih ingat apa itu akhlak dan apa saja macam-macam dari akhlak? Akhlak itu tingkah laku, perilaku, tabiat. Bagus. Kemudian macam-macam akhlak itu Ada dua, ada puji dan ajaran. Pintar. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas menghindari ghibah dan melaksanakan Tabayun. Pada hari ini kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ghibah dan tabayun. Yang kedua kita akan membahas mengenai dalil, larangan ghibah dan dalil, perintah melaksanakan tabayun. Yang ketiga, cara menghindari ghibah. Yang keempat, manfaat tabayun. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ghibah dan tabayun. Sebelumnya itu akan bertanya kepada anak ibu semua, siapa yang tahu apa itu ghibah? Kucing. Menceritakan ghibah, Kucing. ghibah, kucing, apa lagi? Menceritakan keburukan orang lain. Terus Menceritakan orang lain. betul. Jadi ghibah di sini yaitu secara menurut bahasa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Sedangkan menurut istilah ghibah itu adalah membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain yang dilakukan di belakang orang tersebut, dan apabila orang tersebut mengetahuinya, maka orang tersebut tidak akan suka terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian tabayun.
tabayun. Dari larangan gibahnya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Siapa yang mau membacakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Guru. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci saudara yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Terima kasih, Bibi. Baiklah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini dikatakan bahwa kita dilarang untuk mengerjakan ghibah karena ghibah tersebut akan mengakibatkan di akhir kelak kita akan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Apakah anak-anak ibu mau memakan bangkai saudara kita yang sudah mati? Tidak. Kenapa tidak mau? Sangat jijik. Sangat jijik. Oleh karena itu, ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menghindari ghibah ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dalil perintah dari tayammum. Terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Siapa yang mau membacakan? Bu. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, artinya, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan atau kecelakaan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bibi. Baiklah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini kita diperintahkan untuk melaksanakan tabayun, yang dimana kalimat tersebut ada kata menelitilah. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan tabayun dengan cara meneliti terhadap satu berita yang kita terima. Sampai sini apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak, Bu. Ya, kita lanjut ke materi ketiga ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita akan membahas cara menghindari ghibah. Menurut anak-anak ibu, sebelum kita membahas cara menghindari ghibah, apa yang menjadi faktor seseorang tersebut mengerjakan ghibah? Karena lingkungan. Karena lingkungan. Terus yang ada
Menjaga lisan. Masih ada lagi? Udah. Ya. Betul yang kita bahas pada semester ini, yang dimana cara untuk menghindari gibah dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilakukan dengan yang pertama berkumpul dengan orang soleh, berteman dengan orang soleh tersebut seperti minyak wangi dan pandai besi. Kemudian yang kedua caranya yaitu dengan menyadari bahwa Allah membenci orang yang suka mengikuti. Yang ketiga dengan cara introspeksi diri, dengan cara kita melihat diri kita dan dengan seakan-akan kita melihat apa kekurangan yang ada pada diri kita. Yang keempat dengan cara menjaga lisan, kita harus ada menjaga lisan kita agar tidak membicarakan keburukan dan kekurangan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari tabayun. Menurut Anak Ibu apa manfaat dari tabayun tersebut? Berhati-hati dalam menerima berita. Berhati-hati dalam menerima berita. Kemudian Menghargai orang lain. menghargai orang lain. Terus Berbaik sangka. berbaik sangka. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang dimana manfaat dari tabayun tersebut yang pertama, kita akan lebih berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, apa tadi? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Ya, akan mempererat hubungan Sesama manusia. sesama manusia. Kemudian akan memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, menjaga perdamaian. Baiklah, materi kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada dari anak yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu simpulkan bahwa gibah tersebut adalah membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain di belakang orang tersebut, dan apabila orang tersebut mengetahuinya, maka orang tersebut tidak suka terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian pembahasan mengenai tabayun, di mana tabayun itu mencari tahu terhadap berita yang kita terima. Kemudian dalil tentang larangan gibah tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang dimana perumpamaannya tersebut apabila kita bergibah dia kira kita akan memakan bangkai saudara yang sedang mati. Kemudian dalil perintah dari tayammum tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang dimana kita diperintahkan untuk meneliti suatu berita yang kita terima. Kemudian cara menghindari gibah tersebut, yang pertama berkumpul dengan orang soleh, menyadari bahwa Allah membenci orang yang gibah, introspeksi diri, menjaga lisan. Kemudian manfaat dari tabayun itu berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain, mempererat hubungan antar sesama, memperkuat persatuan dan kesatuan, dan menjaga perdamaian. Baiklah, mungkin materi kita dicukupkan sampai di sini. Apakah anak ibu ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, maka proses pembelajaran ibu cukupkan sampai hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.